Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, pada kali ini kita akan membahas tentang prinsip metode ilmiah sampai dengan langkah-langkah penelitian ilmiah. Tentu bagian ini merupakan kelanjutan dari bagian pertama yang sudah kita bahas sampai dengan karakteristik penelitian ilmiah. Di dalam penelitian ilmiah, setidaknya ada 3 hal yang harus kawan-kawan pahami yang menjadi prinsip metode ilmiah. Yang pertama adalah logiko, yang kedua hipotetiko, dan yang ketiga verifikasi. Artinya bahwa metode ilmiah itu harus memenuhi unsur kelogisan. Sebuah metode ilmiah tidak bisa disebut sebagai metode ilmiah apabila tidak memenuhi kriteria logiko. Logiko ini menjadi unsur pertama dalam sebuah metode ilmiah. Sebuah penelitian jika tidak logis, maka tidak bisa disebut sebagai metode ilmiah. Sebuah penelitian jika tidak rasional, maka penelitian itu bukan penelitian ilmiah. Makanya untuk menjadi metode ilmiah harus memenuhi prinsip logiko. Sesuatu bisa logis, tetapi tidak bisa semuanya disebut sebagai metode ilmiah. Karena ada yang logis, bahkan supralogis. Itu namanya filsafat. Dalam filsafat, kriteria logiko ini menjadi sangat penting, tetapi dalam filsafat tidak memenuhi beberapa kriteria yang menjadi prinsip dalam metode ilmiah. Karena yang kedua dari prinsip metode ilmiah adalah hipotetiko. Artinya bahwa sebuah metode ilmiah itu harus memiliki unsur hipotesis. Makna dari hipotetiko ini, sebuah penelitian ilmiah sebelum melakukan pengujian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan, maka disusunlah sebuah hipotesis. Makna dari hipotesis sendiri adalah jawaban sementara, yaitu hypo dan tesis. Artinya jawaban sementara. Dan jawaban sementara ini merupakan sebuah pernyataan atau rumusan dari peneliti tentang topik yang akan diteliti lebih lanjut. Sementara yang ketiga dari prinsip metode ilmiah adalah verifikatif. Ketika sudah memenuhi unsur logiko, unsur hipotetiko, maka unsur yang ketiga dari prinsip metode ilmiah adalah verifikatif. Artinya data-data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian itu harus diuji, harus diverifikasi. Karena metode ilmiah ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan ilmiah itu harus didasarkan kepada data-data yang sudah teruji. Bukan data-data dalam bentuk imajinasi, bukan data-data yang serampangan, tetapi data-data yang benar-benar sudah teruji sehingga mendukung apa yang menjadi tujuan penelitian ilmiah. Karena itu, di dalam prinsip metode ilmiah ada unsur verifikatif. Dari prinsip metode ilmiah ini kemudian oleh kawan-kawan silakan diturunkan pada kriteria penelitian ilmiah. Ketika kawan-kawan sudah memasuki kriteria penelitian ilmiah ini, sebagai turunan dari prinsip metode ilmiah, paling tidak ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan. Pertama, bahwa penelitian ilmiah harus memenuhi kriteria sebagai sebuah penelitian ilmiah di mana penelitian itu didasarkan kepada fakta. Yang kedua, yang menjadi kriteria penelitian ilmiah itu adanya pertimbangan objektif.
tidak bisa disebut sebagai sebuah penelitian ilmiah jika yang dilakukan oleh penelitinya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan subjektif. Tidak bisa didasarkan pada aspek like and dislike. Tetapi pertimbangan utama dalam penelitian ilmiah adalah objektif. Cuma persoalannya yang harus dipahami oleh kita, tatkala kita melakukan penelitian ilmiah yang interpretif, yang juga disebut sebagai penelitian subjektif, tentu kita tidak bisa mencampur adukan mana yang disebut dengan subjektif dan mana yang disebut dengan objektif. Karena dalam penelitian ilmiah, sebagaimana tadi disampaikan, salah satu di antara pertimbangan dari kriteria penelitian ilmiah adalah objektif. Lalu bagaimana dengan penelitian interpretif yang sangat subjektif? Nah, ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan. Sebuah penelitian kualitatif yang didasarkan pada paradigma interpretif, maka pemahaman tentang objektivitas dari salah satu di antara kriteria penelitian ilmiahnya adalah yang dimaksud dengan objektif dalam penelitian kualitatif atau penelitian yang interpretif adalah sesuatu yang menurut atau yang didasarkan kepada informan atau subjek penelitian. Justru dalam penelitian kualitatif yang interpretif semakin subjektif fakta-fakta yang dikumpulkan oleh seorang peneliti itu akan menunjukkan objektivitas fakta yang dikumpulkannya. Jadi bukan atas dasar pertimbangan, bukan atas dasar kemauan, bukan atas dasar asumsi dari peneliti. Itulah yang dimaksud dengan objektivitas. Berbeda dengan penelitian yang kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif karena dikumpulkan berdasarkan kuesioner diantaranya, atau mungkin didasarkan kepada hasil-hasil uji coba, itu akan kelihatan objektivitasnya. Tetapi ketika kita memahami apa yang disebut dengan objektif, paling tidak kawan-kawan bisa menyatakan bahwa objektivitas dalam penelitian ilmiah adalah intersubjektif. Yang ketiga dari kriteria penelitian ilmiah adalah azas analitik. Artinya, jika di dalam penelitian itu tidak mensertakan analisis terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan, terhadap data-data yang didapatkan di lapangan, yang kemudian menghasilkan sebuah rumusan setelah dibuatkan pemilihan dan pemilahan, dibuatkan kategori-kategori berdasarkan subjek dari yang diteliti itu adalah langkah analisis yang harus dilakukan oleh kawan-kawan ketika melakukan penelitian. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ada dua unsur lain yang harus kawan-kawan pahami. Ketika kita melakukan penelitian, ketika penelitian itu bersifat kuantitatif atau penelitian itu dalam kategori kualitatif, maka kawan-kawan harus memahami ada logika-logika khusus yang harus dipahami oleh kawan-kawan agar nanti proses penelitiannya masuk dalam kriteria penelitian ilmiah. Karena dalam penelitian ilmiah ada yang disebut dengan logika deduktif hipotetik dan juga ada yang disebut dengan logika induktif generalisasi. Nah, ini menjadi sangat penting dipahami oleh kawan-kawan agar apa nanti penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan itu memenuhi kriteria dari sebuah penelitian yang disebut dengan penelitian ilmiah. Dari kriteria penelitian ilmiah ini kemudian kawan-kawan turunkan pada langkah-langkah penelitian ilmiah. Pada langkah penelitian ilmiah paling tidak ada beberapa hal yang harus kawan-kawan tetap jadikan sebagai sebuah kerangka. Dan langkah-langkah ini tentu akan menjadi sebuah ciri bahwa penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah penelitian ilmiah. Pertama, kawan-kawan harus menetapkan masalah. Ini harus dilakukan konfirmasi, aktualisasi, dan relevansi dari keputusan yang dibuat di awal penetapan dalam penyusunan sebuah desain penelitian.
Nah, kemudian ketika kawan-kawan sudah mendapatkan fenomena apa yang akan diteliti, kemudian masalah yang dirumuskannya juga sudah jelas, kemudian kawan-kawan juga sudah melakukan konfirmasi terhadap fenomena-fenomena yang ada di lapangan, kemudian kawan-kawan mencoba menyusun kerangka pemikiran. Karena di dalam penelitian, sebagaimana tadi kita sebutkan di atas, salah satu di antara prinsipnya adalah logiko. Pada aspek langkah penelitian ilmiahnya, logiko itu diimplementasikan dalam bentuk penyusunan kerangka pemikiran. Tetapi ada dua hal yang harus dicermati, dan ini menjadi debatable. Tapi nanti terserah kawan-kawan mau menggunakan yang mana. Tatkala kita mencoba membuat kerangka pemikiran, di sisi lain ada juga yang disebut dengan landasan pemikiran. Kerangka pemikiran itu digunakan untuk penelitian kuantitatif, sementara landasan pemikiran itu digunakan untuk penelitian kualitatif. Dua nomenklatur ini menjadi sangat penting untuk dipahami karena akan membedakan mana yang disebut dengan penelitian kualitatif dan mana yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Mengapa yang satu disebut dengan landasan pemikiran, sementara satu lagi disebut dengan kerangka pemikiran? Jika kita pahami yang disebut dengan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, artinya sebuah kerangka sebagai hasil dari pemikiran seorang peneliti itu akan menjadi pola dalam lanjutan penelitiannya. Artinya akan mengkerangka rangkaian penelitiannya. Dan biasanya kerangka pemikiran ini didasarkan kepada beberapa hal, yang salah satu di antaranya adalah teori. Teori ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena di dalam kerangka pemikiran paling tidak kita akan mencoba menyusun teori yang akan kita gunakan dan juga menyusun logika yang nanti diterapkan dalam proses penelitian. Sementara di dalam penelitian kualitatif di mana kita menggunakan landasan pemikiran, maka kita tidak harus terjebak dan kemudian ketat berhenti di dalam landasan itu. Misalnya begini, sebuah kapal terbang, sebuah pesawat, tatkala dia akan berangkat terbang, dia berada di dalam sebuah landasannya. Dengan berbagai perkiraan dari teori yang sangat mungkin digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi ketika sudah terbang. Tetapi tatkala kapal itu sudah ada di udara, tidak lagi dia mendasarkan dirinya dalam proses laju pesawat itu kepada landasan yang sudah ditinggalkannya itu. Jadi hanya sebagai titik tolak, titik pijak ketika akan melakukan penelitian. Itulah sebabnya di dalam penelitian kualitatif, teori tidak menjadi sangat penting. Tetapi bagi kawan-kawan yang belum memiliki otoritas keilmuan, yang belum memahami betul tentang apa yang akan dilakukan, maka tidak menjadi salah jika membuat landasan pemikiran. Dan yang ketiga, dari langkah penelitian ilmiah ini adalah merumuskan hipotesis. Pada rumusan hipotesis ini, kawan-kawan, seperti tadi di prinsip metode ilmiah ada yang disebut dengan hipotetiko. Artinya ketika kita akan melakukan sebuah susunan proposal penelitian, setidaknya kita harus sudah bisa membaca, sudah bisa memprediksi apa yang ada, apa yang mungkin terjadi, apa yang mungkin akan dijadikan sebagai sebuah kesimpulan. Ingat, hipotesis seperti tadi sudah disampaikan merupakan jawaban sementara. Namanya juga jawaban sementara. Bisa saja jawaban itu ditolak atau jawaban itu diterima. Ditolak dan diterimanya sebuah hipotesis tergantung pada data yang dapat dikumpulkan di lapangan. Kemudian setelah dianalisis akan menunjukkan sebuah jawaban. Apakah hipotesis itu ditolak atau diterima. Tetapi pada bagian yang ketiga ini tidak mesti ada di dalam penelitian kualitatif.
Tapi dalam sebuah penelitian kuantitatif, hipotesis menjadi sebuah persyaratan penting karena hipotesis itu merupakan jawaban sementara yang kemudian akan diuji berdasarkan data-data yang dapat dikumpulkan di lapangan, yang kemudian kesimpulannya apakah hasil penelitian itu akan menolak atau menerima hipotesis. Yang keempat, dari langkah penelitian itu adalah melakukan analisis atau menginterpretasikan data penelitian. Untuk apa? Untuk menguji hipotesis. Nah, proses dari analisis ini merupakan bagian dari salah satu di antara kepentingan untuk menunjukkan bahwa kriteria penelitian ilmiah dari langkah-langkah penelitian ilmiah yang kita lakukan sudah terdapat di dalamnya. Karena di dalam salah satu kriteria penelitian ilmiah ada yang disebut dengan azas analitik. Azas analitik yang terdapat di dalam kriteria penelitian ilmiah kemudian diimplementasikan dalam langkah-langkah penelitian ilmiah. Salah satu di antara bentuk dari azas analisis itu adalah melakukan analisis atau melakukan interpretasi terhadap data yang dapat dikumpulkan di lapangan. Selanjutnya, setelah kita mencoba melakukan analisis atau menginterpretasi terhadap data-data yang dapat dikumpulkan di lapangan, kita harus melakukan pembahasan. Dan pembahasan itu dijadikan sebagai hasil untuk menguji hipotesis yang sudah kita tetapkan di dalam proposal penelitian. Membahas hasil uji hipotesis untuk sampai pada fakta yang kita dapatkan, yang kemudian kita akan menggunakan hasil uji itu untuk dijadikan sebagai langkah dalam menarik kesimpulan. Makanya bagian akhir dari sebuah langkah penelitian ilmiah adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan itu diambil dari mana? Setelah kita mencoba menguji hipotesis. Berdasarkan apa kita menguji hipotesis? Berdasarkan hasil analisis atau interpretasi terhadap data. Data dari mana yang dapat kita kumpulkan? Data-data yang kita dapatkan dari lapangan. Nah, itu adalah langkah-langkah penelitian ilmiah yang harus dipahami oleh kawan-kawan. Yang sebenarnya langkah-langkah penelitian ilmiah itu berkorelasi dengan komponen ilmu. Pada bagian pertama sudah saya sampaikan bahwa sebuah penelitian itu harus berangkat dari realitas. Tetapi karena realitas itu terlalu banyak, maka seorang peneliti hanya mencoba mengambil bagian dari fenomena yang menarik bagi dirinya. Dalam komponen ilmu itu ada beberapa unsur, mulai dari realitas, fenomena, konsep, variabel, proposisi, fakta, dan teori. Fenomena yang diteliti oleh para peneliti kemudian akan melahirkan konsep. Konsep itu terdiri dari beberapa variabel, dan variabel yang sudah dilakukan analisisnya nanti akan mewujud dalam sebuah proposisi, yaitu sebuah kalimat merupakan sebuah kalimat dari ungkapan atau rumusan peneliti yang terdiri atas dua variabel atau lebih, yang kemudian itu menyatakan hubungan sebab akibat. Itu proposisi. Dan proposisi yang telah diuji secara empiris tentunya, karena penelitian itu harus berangkat dari realitas, itu disebut sebagai sebuah fakta. Jalinan fakta-fakta menurut kerangka yang bermakna karena memang dilakukan dan dirumuskan melalui metodologi ilmiah, maka itu nanti akan mewujud menjadi sebuah teori. Jadi kalau kita lihat dari susunan berdasarkan dari apa yang kita lakukan dalam proses penelitian, sebuah penelitian yang berangkat dari realitas, di mana realitas itu terlalu banyak, kemudian kita ambil salah satu di antara fenomena yang menariknya saja, itu kemudian ditarik menjadi sebuah konsep,
dan kemudian nanti diturunkan lagi dalam bentuk variabel. Variabel ini kemudian disusun menjadi sebuah ungkapan yang terdiri atas beberapa variabel atau dua variabel atau lebih yang disebut dengan proposisi. Dan proposisi yang telah teruji secara empiris nanti akan dipandang sebagai fakta, fakta-fakta yang dijalin menurut kerangka yang memiliki makna, itu yang disebut dengan sebuah teori. Jadi dalam proses penelitian ilmiah pada dasarnya akan menghasilkan sebuah teori. Teori dalam pengetahuan ilmiah paling tidak nanti dimanfaatkan oleh para komunitas ilmuwan, bisa dijadikan sebagai alat untuk memprediksi, bisa dijadikan sebagai alat untuk mendeskripsikan sesuatu, bisa dijadikan alat sebagai untuk mengkontrol, dan bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengembangan. Maka teori itu setidaknya berfungsi bagi ilmuwan atau mungkin bagi masyarakat untuk melakukan deskripsi tentang sesuatu, untuk memprediksi tentang sesuatu, untuk mengkontrol sesuatu, dan untuk mengembangkan sesuatu. Nah, teori ini kalau kita lihat dari para piramida ilmu, pada dasarnya merupakan gabungan atau merupakan generalisasi dari sesuatu yang empiris, yang tadi kita sebut fakta, dan teori yang kemudian teruji dari beberapa tempat dan juga dari beberapa keadaan, nanti akan melahirkan sebuah kaidah. Dan kaidah itulah yang biasanya seringkali digunakan sebagai dasar untuk menyusun sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Misalnya begini, kaidah di dalam logam, sebagaimana dirumuskan dalam teori logam, jika logam dipanaskan, maka dia akan memuai. Itu kaidah. Dimanapun, mau di Indonesia, di Australia, di Amerika, atau di Eropa, atau dimanapun. Karena ini sudah menjadi sebuah kaidah, maka setiap logam apabila dipanaskan, dia akan memuai. Artinya, ketika memang ada deskripsi bahwa setiap logam itu jika dipanaskan akan memuai, maka kaidah logam ini bisa digunakan untuk memprediksi. Jika seorang insinyur, dia menyusun sebuah rel kereta api. Karena rel kereta api itu terbuat dari logam, maka dia paham berdasarkan kaidah dari logam. Setiap logam jika dipanaskan maka akan memuai. Rel kereta api terbuat dari logam, maka jika terpanaskan dia pun akan memuai. Oleh karena itu, dia mencoba melakukan kontrol terhadap rel kereta api itu. Setiap pembuatan rel kereta api antara satu rel dengan rel yang lainnya itu tidak pernah dipertemukan, tetapi pasti diberi antara satu dengan lainnya. Mengapa? Karena rel kereta api terbuat dari logam, dan setiap logam apabila dipanaskan maka dia akan memuai, maka dikontrol. Jadi proses untuk tidak mempersatukan satu rel dengan yang lainnya sebagai bagian untuk mengkontrol agar rel kereta api berada dan dalam posisi yang seperti yang diharapkan, sehingga tidak mencelakakan ketika digunakan untuk dijadikan sebagai jalan atau landasan laju kereta api. Kenapa bisa begitu? Karena ada penjelasan dari kaidah logam bahwa setiap logam apabila dipanaskan maka dia akan memuai. Ketika kawan-kawan sudah memahami bagaimana karakteristik penelitian ilmiah, bagaimana prinsip dari metode ilmiah, kemudian kriteria metode ilmiah, dan juga langkah-langkah penelitian ilmiah, paling tidak sekarang kita coba petakan bahwa penelitian ilmiah pada dasarnya bisa dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif dan yang kedua penelitian kualitatif. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kuantitatif dan
kualitatif ini disebut sebagai sebuah metode. Tetapi saya ingin katakan pada kesempatan ini, kuantitatif dan kualitatif sebagai sebuah kategori dari penelitian. Dan penelitian itu pada saat ini kita akan bagi menjadi dua, yaitu kategori kuantitatif dan kategori kualitatif. Mengapa saya katakan bahwa itu sebagai sebuah kategori? Karena di dalam kuantitatif terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Dan di dalam rumpun kualitatif pun terdapat beberapa metode yang bisa kita terapkan. Artinya, ketika kita berbicara tentang metode, paling tidak kita akan mencoba merumuskan sesuatu yang lebih operasional. Karena metode itu sendiri dipahami sebagai sebuah seperangkat prosedur untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkah sistematis sehingga mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, kualitatif dan kuantitatif sebagai sebuah kategori dalam penelitian, yang kemudian di dalamnya terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Dari metode yang digunakan, nanti akan menurunkan prosedur dari kegiatan penelitian, dan prosedur itu kemudian akan dilakukan dalam bentuk rangkaian kegiatan penelitian. Tetapi, apapun kategori yang kawan-kawan gunakan dalam penelitian kawan-kawan tidak bisa lepas dari pendekatan dan paradigma. Karena apa? Karena kuantitatif dan kualitatif sebagai kategori dari penelitian tidak lepas dari paradigma peneliti. Paradigma itu sendiri bisa disebut sebagai sebuah perspektif. Artinya, paradigma ini akan menjadi cara pandang peneliti ketika dia melihat sebuah realitas. Dengan demikian bisa kita urutkan. Kita turunkan bahwa di dalam penelitian kita tidak bisa keluar dari beberapa hal yang menjadi sangat penting dipahami oleh kawan-kawan, mulai dari paradigma penelitian, kategori penelitian, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian dari kategori itu kita turunkan, kita memilih metode apa yang paling tepat untuk kita gunakan dalam penelitian kita, yang kemudian dari situ diturunkan dalam prosedur kegiatan penelitian dan diimplementasikan dalam rangkaian penelitian. Bagaimana cara kita memilih paradigma yang tepat, itu akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang tepat. Tetapi kawan-kawan jangan lupa, paradigma yang digunakan harus relevan dengan kategori yang akan dimanfaatkan. Kategori penelitian yang akan kawan-kawan gunakan tentu harus didukung dengan ketepatan dalam memilih metode penelitian. Setiap metode memiliki prosedur yang berbeda, maka hati-hatilah jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana prosedur yang bisa digunakan untuk kuantitatif dengan metode A dan juga mana prosedur kegiatan penelitian kuantitatif dengan metode B itu cukup berbeda. Misalnya begini, ketika kawan-kawan akan melakukan penelitian dengan eksperimen, tentu akan berbeda dengan ketika kawan-kawan memilih metode penelitian dengan survei misalnya. Ketika kawan-kawan memilih eksperimen atau kuasi eksperimen dengan survei, itu akan berbeda prosedur kegiatan penelitiannya. Maka hati-hati, terlebih jika kawan-kawan memilih kategori penelitian kualitatif, jangan sampai kawan-kawan salah menggunakan metode yang sebenarnya terdapat dalam rumpun dari kategori kuantitatif. Hasilnya akan sangat berbeda. Saya tidak akan membahas tentang metode campuran, karena itu terlalu jauh untuk dibahas oleh kita. Paling tidak kawan-kawan pada saat ini memahami bahwa penelitian terbagi pada dua kategori, yaitu kategori kuantitatif dan kategori kualitatif. Yang kemudian kedua-duanya memiliki rumpun, memiliki beberapa metode yang berbeda yang terkait dari rumpun kategori masing-masing itu, dan harus disadari betul bahwa setiap metode yang digunakan memiliki prosedur kegiatan penelitian yang berbeda. Karenanya berpengaruh pada rangkaian kegiatan penelitian yang akan kawan-kawan gunakan dalam penelitian kawan-kawan.
baik untuk penelitian skripsi maupun untuk penelitian tesis. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini pada bagian ini kita sudah membahas mulai dari prinsip metode ilmiah sampai dengan rangkaian kegiatan penelitian ilmiah. Tentu saya berharap kawan-kawan bisa melanjutkan kajiannya dengan membaca berbagai referensi agar apa yang disampaikan pada saat ini mendapatkan penguatan-penguatan. Dan apabila kawan-kawan memiliki persoalan yang harus kita tindak lanjuti dalam bentuk diskusi, nanti kawan-kawan bisa menyampaikannya di komentar. Sebab nanti di situ kita akan diskusikan, kita akan lihat apa yang nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan, kemudian kita akan cermati, dan nanti saya akan mencoba merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan jika kawan-kawan memandang bahwa apa yang saya sampaikan pada bagian ini bermanfaat untuk kawan-kawan dan mungkin juga bermanfaat bagi mahasiswa yang lainnya, silahkan di-share kepada kawan-kawan yang lainnya. Saya berharap kita tetap menjadi yang terbaik sehingga kita mampu melakukan yang terbaik dan bisa memberikan yang terbaik pada sesama. Mari kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.